UPTD Puskesmas Wedari Jaksa II terletak di Desa Sidoharjo, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati. UPTD Puskesmas Wedari Jaksa II memiliki visi terwujudnya masyarakat Kecamatan Wedari Jaksa yang mandiri untuk hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Marfuah sebagai apoteker ahli pertama di Puskesmas Wedari Jaksa II. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Sebagai calon pegawai negeri sipil, terlebih dahulu harus lulus pelatihan dasar untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Sesuai dengan visi misi Puskesmas, saya sebagai apoteker ahli pertama akan menjalankan tugas pokok saya untuk berkontribusi mensukseskan tujuan Puskesmas. Seorang apoteker di Puskesmas mempunyai 2 tugas pokok, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi. Dan pelayanan farmasi klinis yang meliputi pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat. Pada kesempatan ini, saya melakukan kegiatan aktualisasi dan habituasi di Puskesmas Wedari Jaksa II sesuai dengan kondisi dan tugas pokok saya dengan judul optimalisasi pelabelan obat yang mendekati kadaluarsa dan obat lasa look alike, sound alike di UPTD Puskesmas Wedari Jaksa II, Kabupaten Pati. Obat lasa adalah obat dengan nama dan bentuk yang mirip. Hal ini berpotensi terjadinya salah dalam pengambilan obat. Sedangkan obat kadaluarsa adalah obat yang sudah melewati waktu aman untuk dikonsumsi. Dari 2 hal tersebut, maka perlu adanya inovasi dalam penataan dan penandaan obat untuk memastikan bahwa obat yang diberikan kepada pasien sesuai standar mutu dan tepat obat. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu berkonsultasi dengan mentor terkait judul dan rencana kegiatan. Dalam berkonsultasi, saya menggunakan bahasa yang sopan dan sikap yang santun. Kemudian saya menyusun jadwal kegiatan agar tercipta kerja yang efektif dan efisien. Selanjutnya saya melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan petugas farmasi lain dengan mengedepankan musyawarah dan kerjasama. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan review SOP terkait penyimpanan obat dan pencegahan penggunaan obat kadaluarsa. Saya melakukan review SOP yang sudah ada di Puskesmas, yaitu SOP penyimpanan obat dan SOP pencegahan penggunaan obat kadaluarsa. Saya melakukan revisi SOP yang sesuai regulasi terbaru. Selanjutnya, melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait tentang perubahan SOP tersebut.
Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan pendataan obat yang mendekati kadaluarsa dan obat lasa. Saya melakukan pendataan obat dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Dengan melakukan pendataan obat, diperoleh data nama obat dan tanggal kadaluarsa. Kemudian dilakukan pengelompokan yaitu obat dengan tanggal kadaluarsa kurang dari 6 bulan, 6 sampai dengan 12 bulan, dan obat dengan tanggal kadaluarsa lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, melakukan pengelompokan obat yang mempunyai nama dan kemasan yang mirip, sehingga proses kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien. Pada kegiatan yang keempat yaitu membuat label untuk penandaan obat yang mendekati kadaluarsa dan obat lasa. Saya membuat desain label yang inovatif dan mudah dimengerti oleh tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Label obat yang mendekati kadaluarsa terdiri dari 3 warna, yaitu warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Sedangkan untuk obat lasa berupa label berwarna kuning dengan tulisan lasa. Dan kegiatan yang kelima adalah melakukan penataan dan penyimpanan obat. Saya melakukan penataan dan pelabelan obat sesuai dengan SOP yang telah dibuat, yaitu mengkategorikan label obat berdasarkan waktu kadaluarsa. Warna merah untuk obat dengan tanggal kadaluarsa kurang dari 6 bulan. Warna kuning untuk obat dengan tanggal kadaluarsa 6 sampai 12 bulan. Dan warna hijau untuk obat dengan tanggal kadaluarsa lebih dari 1 tahun. Untuk obat-obat lasa diberikan label khusus dengan warna kuning dengan tulisan lasa dan penataannya diberi jarak antar obat. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan saat pengambilan obat. Dan tahapan kegiatan yang terakhir adalah melakukan sosialisasi pelabelan obat yang mendekati kadaluarsa dan obat lasa kepada petugas subunit yang ada di puskesmas. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi obat dengan tanda khusus kepada petugas subunit yang ada di puskesmas. Dengan adanya pelabelan ini, diharapkan obat yang diberikan kepada pasien tepat obat dan dapat terjamin mutu dan kualitasnya. Tahapan yang saya soroti, yang saya tekankan adalah di bagian labelisasi. Jadi kalau kita perhatikan dengan adanya labelisasi, yang jelas sudah ada bedanya antara visualisasi obat-obatan yang mendekati ED, obat-obatan yang harus dibedakan, itu jelas bedanya sebelum dilakukan tindakan dan sesudah dilakukan tindakan. Artinya sebelum ada tindakan labelisasi dan sebelum ada tindakan labelisasi. Ternyata setelah ada kegiatan ini, kondisi kita memang harus banyak yang harus diperbaiki. Saya yakin di kegiatan-kegiatan tertentu, baik itu di farmasi dan di luar farmasi, masih banyak standar yang harus dipenuhi. Sehingga ini juga akan kita sampaikan ke unit-unit lain agar hal-hal yang standar yang belum terpenuhi untuk bisa menyesuaikan diri dengan
teman-teman yang sedang menjalani aktualisasi diri, khususnya ini di kegiatan di farmasi yang dilakukan oleh atau aktualisasi diri dari ASN dari Mbak Ati ini. Saya kira itu hal yang konkret bisa kita amati, hal yang konkret bisa kita rasakan perbedaannya sebelum dan sesudah adanya aktualisasi. Saya kira itu, singkat saja, terima kasih. Demikianlah aktualisasi dan habituasi yang saya lakukan di UPTD Puskesmas Wedari Jaksa II. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam melaksanakan aktualisasi habituasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.